Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Bocah Indigo. Kali ini admin akan membagikan sebuah kisah yang berjudul Santet Kembang Amben. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Dan bagi kalian yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Ini merupakan kisah dari Ibu Sumina, Nenek Wira, yaitu orang yang merawat Romo saat penyerangan santet tumbas kelor berlangsung. Ibu Sumina sendiri memiliki 12 anak. Di antara anak-anak Ibu Sumina, hanya beberapa yang hidup. Adapun nama anak-anaknya yang hidup sampai sekarang antara lain yaitu Pak Sastro, anak ke-9, Pak Johar, anak ke-10, Bu Sutini, anak ke-11, dan Pak Arianto, anak ke-12. Dari total keempat anak tersebut, 2 anaknya merantau ke Jawa Barat, termasuk bapak dari Wira sendiri dan Pak Johar. Sedangkan Pak Sastro dan Ibu Sutini, keduanya menjaga Ibu Sumina yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah 27 tahun lamanya di saat penyerangan santet itu berlangsung, tetapi tidak ada satupun sesuatu yang mengganggu kenyamanan dari keluarga Ibu Suminah beserta anak-anaknya. Benar apa yang dikatakan oleh Mbah Cungkir bahwa santet itu tidak akan menyerang keluarga Ibu Suminah, melainkan ada satu hal yang dilupakan, bahwa orang yang menyelamatkan korban santet bisa jadi orang itulah yang akan menjadi sasaran dari kekejaman santet itu sendiri. Cerita ini bermula di saat Nindya, sepupu Wira, berkenalan dengan seorang pria bernama Romi. Dia adalah seseorang pengusaha tempe dari kota sebelah yang bernama Kota P, Jawa Tengah. Kebetulan, kota mereka bersebelahan. Entah bagaimana awal mula mereka bertemu, namun dari perkenalan keduanya akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Alhasil Nindya seringkali menghubungi Romi dan hampir menelpon di sepanjang malam. Kedua orang tua Nindya yaitu Pak Aziz dan Ibu Sutini mengira kalau Nindya ini memang sudah masanya untuk mempunyai pasangan. Karena kebetulan Nindya ini anak pertama, otomatis dia juga yang menjadi tumpuan harapan dari keluarga Pak Aziz dan Bu Sutini sendiri. Namun anehnya, semenjak Nindya sering menelpon Romi, Nindya ini seringkali melawan perintah dari kedua orang tuanya. Nindya juga seringkali telat berangkat kerja. Bahkan yang lebih parah, ia kadang sangat berharap jika Romi ini segera menikahinya dan bisa keluar dari rumah dengan tenang tanpa tuntutan dan tanggung jawab dari keluarganya. Karena kebetulan Nindya ini adalah anak pertama, jadi dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk saat itu. Tapi sebenarnya Pak Aziz dan Ibu Sutini ini bukan termasuk dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah. Bisa dibilang mereka berdua juga memiliki penghasilan yang didapatkan dari sawah, ternak, dan usaha kecil-kecilan. Namun untuk saat itu Pak Aziz dan Ibu Sutini masih sedikit berharap pada Nindya. Hal itu dikarenakan hasil panen dan ternak kadang belum cukup untuk menutupi kebutuhan secara primer. Suatu hari, Pak Aziz kedatangan adiknya yang berasal dari desa sebelah. Sebut saja namanya Ikrar. Kedatangan Ikrar ini membuat Pak Aziz dan Ibu Sutini sedikit terkejut, karena Ikrar ini tipikal orang yang tertutup dan jarang sekali untuk mengunjungi saudara-saudaranya.
karena memang dia juga memiliki kesibukan sendiri. Namun saat itu Ikrar ingin sekali bersilaturahim dengan Pak Aziz dan juga Ibu Sutini. Alhasil karena momennya tepat, Pak Aziz dan Ibu Sutini pun menceritakan sesuatu hal yang aneh yang baru-baru ini terjadi pada Nindya. Pak Aziz menceritakan, semenjak Nindya itu mengenal seseorang yang bernama Romi, Nindya menjadi sangat aneh. Ia seringkali melawan, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Ikrar sendiri adalah tipikal orang yang memiliki intuisi yang besar serta memiliki hal yang sensitif terkait suatu peristiwa yang berada di luar nalar manusia. Kadang apa yang dirasakannya itu benar-benar terjadi. Sebenarnya kedatangan Ikrar sendiri memang ingin membahas hal itu, karena ia sendiri merasa ada sesuatu yang menariknya untuk menuju ke rumah Pak Aziz dan Bu Sutini. Pak Aziz dan Bu Sutini kaget mendengar hal itu. Mereka berdua pun bertanya, "Loh, Mas Ikrar, kok iso kaya kuwi?" "Saya juga tidak paham. Biasanya sebuah mimpi akan membawa kepada pertanda yang akan terjadi di masa yang akan datang, Pak," jelas Ikrar. Pertemuan Ikrar dengan Pak Aziz dan Bu Sutini memuat kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan mimpi Ikrar seperti ada kaitannya dengan Nindya. Malam harinya, Pak Aziz dan Bu Sutini selalu mengecek luaran rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini Nindya pulang agak larut malam. Padahal Nindya sendiri tidak ada jadwal lembur di tempat kerjanya. Kekhawatiran ini membuat Pak Aziz dan Bu Sutini menunggu kedatangan Nindya di ruang tamu. Namun tengah jam kemudian, Nindya pulang ke rumah. Dia pulang sendirian tanpa ada satupun orang yang mengantarnya ke rumah. Saat Nindya membuka pintu, ia terkejut melihat kedua orang tuanya sedang menunggu di ruang tamu. Dengan perasaan canggung, Nindya pun bertanya, "Loh, kok ibu sama bapak belum tidur toh?" Pak Aziz langsung mendekati Nindya dan mencengkram kedua bahu Nindya seraya bertanya, "Dari mana aja kamu? Kok pulangnya sampai larut malam gini?" Nindya tidak menjawabnya. Ia kemudian melepaskan cengkraman tangan bapaknya. "Nindya, kalau ditanya itu jawab dulu." "Aku habis jalan bareng Romi, Pak. Aku udah gede loh, bukan anak kecil lagi. Jadi bapak jangan tanya-tanya aku lagi habis dari mana," jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Aziz dan Bu Sutini hanya mengelus dada. Tidak disangka kini putrinya menjadi sosok yang suka membantah perkataan orang tuanya. Ibu Sutini segera menenangkan suaminya yang sudah emosi dengan kelakuan Nindya. "Sudah, Pak, sudah. Jangan dikerasin, nanti dia makin keras." "Bu, ibu tidak sadar. Semenjak Nindya kenal dengan laki-laki itu, tingkahnya makin kurang ajar. Namanya juga anak muda, Pak. Pasti ada masanya seperti itu. Tapi ibu juga ngerasain perbedaan yang aneh." "Perbedaan aneh? Maksud ibu gimana?" "Dari tadi ibu mencium bau anyir, Pak. Semacam bau bangkai yang tertempel di tubuh Nindya." Pak Aziz juga baru sadar akan perkataan istrinya. Dia memang menyadari bau aneh tersebut. Namun Pak Aziz kira itu adalah bau dari kotoran kambing yang ada di samping rumahnya. Keesokan harinya, Nindya bangun lebih awal. Dia seperti terburu-buru ingin segera berangkat kerja. Bu Sutini yang mengetahui itu langsung menghadang Nindya. "Nak, ini masih pagi. Memangnya kamu berangkat sepagi ini?" "Anu Bu, aku ada janji sama temen." "Siapa?" "Teman kerja, Bu." Nindya pun langsung menyelami tangan ibunya dan segera pergi dengan langkah kaki yang tidak biasa. Siang harinya Ikrar mendatangi rumah Pak Aziz dan juga Bu Sutini lagi. Kali ini ia mendapat sebuah gambaran aneh mengenai Nindya. Adapun gambaran aneh yang didapatkan oleh Ikrar adalah sebagai berikut. Seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Geding Jawa akan dilantunkan, namun hanya sekumpulan orang dengan rupa aneh saja yang akan berpesta, dan bunga tidur seseorang atau mimpi sulit dihilangkan karena tertancap di kasur. Mengetahui gambaran yang telah dipaparkan Ikrar tersebut,
Pak Ajis dan Bu Sutini pun menanyakan arti dan maksud dari gambaran itu. Sayangnya dia tidak mampu untuk menafsirkan sebuah mimpi yang tiba-tiba saja tergambarkan datang dengan maksud dan tujuan yang belum jelas. Ikrar hanya menjelaskan bahwa Nindya seperti dalam keadaan kepati atau terikat terhadap sesuatu. Ia juga melihat gambaran yang sangat serius terhadap masa depan Nindya, yaitu suara gending. Suara gending sendiri dalam filosof Jawa adat Jawa biasanya digunakan sebagai pernikahan. Karena itu, Ikrar menilai jika di saat Nindya menikah dengan orang yang dimaksud yaitu Romi, maka akan ada sekumpulan orang aneh yang ikut berpesta dalam pernikahan tersebut. Pak Ajis dan Bu Sutini pun makin khawatir. Keduanya benar-benar takut jika gambaran tersebut benar-benar akan terjadi di saat Nindya menikah dengan pria itu. Untuk saat ini, Ikrar tidak punya solusi. Ikrar mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pak Ajis dan Bu Sutini adalah dengan cara mempertemukan Ikrar dengan Romi beserta keluarganya. Dengan cara itu, maka Ikrar bisa memutuskan langkah yang harus diambil oleh Pak Ajis sebagai kepala keluarganya. Akan tetapi yang menjadi hal tersulitnya adalah Nindya sendiri belum bisa terbuka dengan apa yang disembunyikannya dari Pak Ajis dan juga Bu Sutini. Mendengar hal itu, Ikrar hanya bisa terdiam. Tiba-tiba Bu Sutini angkat bicara. Mengenai bau anyir apa yang dimaksud? Batang atau bangkai, Bu, jawab Ikrar. Ibu Sutini pun langsung tercengang mendengar jawaban dari Ikrar. Ia seperti menyadari bahwa satu dari 3 tanda tersebut benar-benar telah terjadi. Ada apa, Bu? Tanya Pak Ajis. Tubuh Nindya itu juga bau anyir. Ketika mereka sedang membahas tentang Nindya, tiba-tiba Bu Sumina dengan badan yang sudah sedikit membungkuk. Nindya karo sopo kuwi? Loh, Bu, kok Ibu ada di sini? Bu mau makan? Tanya Bu Sutina. Kebetulan Ibu Sumina tinggal sendiri di rumahnya semenjak anak-anaknya memiliki rumah dan 2 dari anaknya ada yang merantau ke Cirebon. Ibu Sumina biasa meminta makan pada anak ke-11-nya yaitu Bu Sutini. Ora, aku mau ndelok Nindya diboncengke karo wong lanang. Sopo kuwi? Lanangane po? Ucap Ibu Sumina. Ibu Sutini pun langsung memapah ibunya untuk duduk bersama di sofa sekaligus membahas tentang Nindya yang baru-baru ini bersikap aneh. Wong lanang? Sopo kuwi, Bu? Tanya Pak Ajis. Aku ndak paham, Pak. Tadi Nindya tumben banget berangkat pagi-pagi. Terus dia buru-buru juga berangkatnya, jelas Bu Sutini. Mereka semua terdiam sesaat. Ibu Sumina kemudian membuka pembicaraan kembali. Loh, Kar, tumben kowe mrene, ana apa? Ini, Mbah, aku dapat gambaran terhadap Nindya. Ya baru-baru ini ada yang aneh dari tingkahnya. Terus semenjak mengenal laki-laki lain, dia menjadi melawan, jelas Ikrar. Ibu Sumina pun seperti mengingat sesuatu akan masa lalu yang pernah terjadi padanya. Seolah-olah kejadian yang terjadi pada Nindya adalah kelanjutan dari kisah kelam salah satu keluarganya yang belum selesai. Aku di saat melihat Nindya seperti melihat keluarga Suryo. Suryo, Bu, yang pernah disantet itu, Pak, Bu? Tanya Ibu Sutini. Benar. Entah ini masih ada hubungannya atau tidak. Namun saat melihat laki-laki yang bersama dengan Nindya itu, aku merasa bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Ibu Sumina kemudian menyiapkan sirih yang sudah dibawanya dari rumah, lalu ia memakannya dengan lahap. Tumpes kelor telah meratakan keluarga Suryo. Kalian tahu, tidak ada yang selamat dari kejadian itu kecuali anaknya yang bernama Romo. Walaupun selamat, Romo menjadi gila hingga saat ini. Mendengar penjelasan itu, mereka bertiga, Ikrar, Pak Ajis, dan Ibu Sutini hanya terdiam.
Mereka bertiga seperti terbawa suasana saat santet itu benar-benar terjadi saat 27 tahun yang lalu. Aku juga mencium bau aneh dari tubuh Nindya, Bu. Kemarin hari, tubuh Nindya bau anyir seperti bangkai. Mendengar hal itu, Ibu Sumina langsung syok. Dia bahkan tidak percaya bahwa penantian selama 27 tahun yang lalu ternyata terjadi juga pada cucunya saat ini. Jangan bercanda, Nindya sudah kepati oleh orang itu, jelas Ibu Sumina. Kar, bagaimana? Apa benar Nindya sudah terikat? Tanya Pak Ajis. Ikrar memejamkan matanya sejenak. Ia mencoba menerawang secara dalam apa yang ada di tubuh Nindya. Entah mengapa, di saat dirinya hendak memasuki ke dalam diri Nindya, tiba-tiba ada kabut berwarna hitam yang menutupi tubuh Nindya. Kabut itu seperti menghalang-halangi Ikrar untuk mencari tahu sesuatu yang tertempel dalam tubuh Nindya. Aku tidak bisa menerawang Nindya. Ada kabut yang menghalang-halangi tubuh Nindya, Pak. Ibu Sumina pun langsung meminta pada kedua orang tuanya untuk memeriksa kamar Nindya dan mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Sumina sendiri adalah sesuatu yang tertanam dan sulit ditemukan. Sesuatu itu bernama buhul. Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung pergi ke kamar Nindya. Namun di saat mereka mengecek seluruh kamar Nindya, anehnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kamar itu. Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung kembali ke ruang tamu. Ia mengatakan pada Ibu Sumina jika di dalam kamar Nindya tidak ada apapun. Kamarnya ra ono apa-apa nih, Bu, ucap Ibu Sutini. Coba cari lagi, pinta Ibu Sumina. Kini hanya Ibu Sutini saja yang mengecek kamar Nindya, sedangkan Pak Ajis dia duduk di dekat Ikrar. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Sutini keluar namun tetap tidak membawa apapun. Gak ada apa-apa, Bu. Ibu Sumina mengunyah sirinya. Dia pun menatap ke arah Ikrar sembari berkata, berarti Nindya belum sepenuhnya diikat. Loh, memangnya kenapa, Bu? Tanya Ibu Sutini. Nindya hanya terkena lintrik atau guna-guna, namun belum sampai ke tahap dia terikat. Akan tetapi kita mesti waspada. Siapa tahu santet itu sudah tertanam jauh-jauh hari tanpa kita sadari, jelas Ibu Sumina. Hari berikutnya, Nindya tidak berangkat kerja. Alasan dia tidak berangkat kerja adalah karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan pada kedua orang tuanya. Kebetulan saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu untuk menunggu Nindya yang telah lama menutup diri. Ikrar juga sudah konsisten untuk sering mendatangi rumah Pak Ajis dan Bu Sutini setiap pagi. Ibu Sumina juga sudah tidak sabar untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada cucunya terkait pria yang pernah memboncenginya sewaktu ingin berangkat kerja itu. Dan tepat jam 9 pagi, Nindya memberanikan diri untuk keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dengan langkah yang sedikit gugup. Sorotan mata seluruh keluarga menatap tajam tubuh Nindya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nindya sendiri hanya bisa pasrah ketika asumsinya ini benar-benar akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh keluarga besarnya. Terlebih lagi adalah sang nenek, Ibu Sumina. Duduk, Nak. Mari kita selesaikan masalahmu secara baik-baik agar tidak ada lagi yang membebani pikiranmu, ucap Ibu Sutini. Nindya memilih duduk di samping ibunya. Ia juga sudah tidak sabar untuk mengungkapkan pilihannya sebagai anak tunggal yang harus memiliki jalur kehidupannya sendiri. Sebelumnya, Nindya minta maaf jika selama ini selalu menutup diri dan tidak terbuka kepada semuanya. Memang ini salah Nindya karena terlalu sibuk dengan urusan Nindya sendiri, ucap Nindya dengan wajah menunduk lesu. Seluruh keluarganya masih menunggu Nindya untuk menyelesaikan isi hatinya. Namun, Nindya tidak bisa membohongi diri sendiri terhadap perasaan hati yang entah dari mana datangnya. Saat Nindya menemui pria itu, Nindya rasa
Dia akan menjadi pendamping Nindya di kehidupan selanjutnya. Jelas Nindya. Di waktu yang tepat ini, Nindya ingin mengatakan sejujur-jujurnya. Jika Nindya itu benar-benar mencintai seorang pria yang bernama Romi. Dia adalah seorang pedagang tempe di kota sebelah. Kami sering bertemu, dan Nindya juga sudah menemui pihak keluarganya. 3 hari ke depan, mereka akan mendatangi rumah dengan tujuan melamar Nindya. Jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Ajis langsung menggebrak meja dengan keras. Sejak kapan kamu memutuskan keputusanmu sendiri? Tapi Pak, Nindya itu sudah besar. Nindya punya pilihan hidup sendiri. Jika bukan karena pilihan ini, mungkin Nindya tidak bisa mengenal lebih jauh akan dunia luar. Jelas Nindya. Masalahnya, kamu belum pernah memperkenalkan lelaki itu pada bapak dan juga ibu. Kita belum tahu akan sifat dan karakter dari sifat pria pilihanmu itu. Jelas Pak Ajis. Ibu Sumina memberikan tanda kepada Pak Ajis untuk tetap bersikap tenang dan lapang, agar Nindya bisa menjelaskan kembali apa yang dia inginkan. Besok, Romi akan datang bersama keluarganya. Mereka ingin bersilaturahmi dengan kita. Ibu Sumina menghela nafasnya. Ia kemudian beranjak bangkit dan meninggalkan pertemuan itu. Ibu Sumina seperti telah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Begitu juga dengan Ikrar. Dia tidak memiliki hak untuk melarang lamaran itu terjadi. Namun yang ditakutkan oleh Ikrar sendiri adalah terkait mimpinya. Pak Ajis dan Ibu Sutini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihannya sudah diletakkan keseluruhan pada Nindya. Karena memang itu pilihan Nindya, keluarga hanya bisa menerima walaupun dalam keadaan terpaksa. Satu persatu dari mereka meninggalkan Nindya. Hanya tersisa Ibu Sutini yang masih sudi menemani Nindya di saat pilihannya tidak disetujui oleh keluarga lainnya. Malam harinya, Ibu Sutini mendatangi kamar Nindya. Ia membawakan teh hangat dan roti kesukaan Nindya. Kebetulan saat itu Nindya sedang sendiri sambil memeluk bantal guling kesayangannya. Nak, kamu lapar kan? Tanya Ibu Sutini. Ibu kok tahu? Ucap Nindya dengan malu. Ibu Sutini hanya tersenyum. Ia meletakkan teh hangat dan roti di meja dekat dengan Nindya. Setelah meletakkan teh, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, Duk. Jika kamu salah memilih pasangan, maka kamu akan terluka. Jelas Ibu Sutini. Nindya hanya terdiam memandangi ibunya yang sekarang sedang memijati kaki Nindya. Tapi, tiap luka pasti ada obatnya. Hanya saja, waktunya tidak bisa disamaratakan. Ada luka yang ringan, ada luka yang sedang, dan berat. Karena itu, bapakmu, nenekmu, dan pamanmu itu tidak salah jika mereka kecewa. Karena mereka semua menginginkan sesuatu yang terbaik untukmu. Jelas Ibu Sutini. Ibu Sutini menitikkan air mata tepat di kaki Nindya. Ia seperti merasa bersalah karena tidak mampu untuk membimbing anak tunggalnya itu. Kok ibu nangis? Tanya Nindya. Enggak, Duk. Ibu cuma kangen kamu yang dulu. Kamu yang nurut dan gak suka melawan. Tapi memang usia membuat kamu lebih banyak tahu dibanding ibu. Ibu harap kebahagiaan selalu mengiringi hidupmu. Ibu Sutini lalu beranjak pergi sambil mengusapkan air matanya yang terus berjatuhan. Jangan lupa, Duk, diminum teh hangat sama rotinya. Takut dingin, ucap Ibu Sutini. Nindya pun langsung meminum teh hangat dan memakan roti kesukaannya. Malam itu Nindya tidak bisa merasakan apapun. Hatinya seperti hampa. Indera perasaannya benar-benar hilang. Tidak merasakan sedih ataupun senang. Yang ia rasakan hanyalah penantian untuk hari esok,
di saat keluarga Romi akan datang. Keesokan harinya, keluarga Nindya mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan sambutan hangat terhadap seluruh keluarga Romi yang akan datang ke rumah. Tepat di jam 10, seluruh keluarga Romi tiba di rumah Nindya. Saat itu keluarga Nindya sudah bersedia untuk menyambut hangat keluarga Romi. Dimulai dari Ibu Sumina, nenek Nindya, lalu Ikrar, adik Pak Ajis, serta beberapa kerabat dekat lainnya yang turut hadir untuk menyaksikan prosesi pengikatan itu berlangsung. Para tetangga Ibu Sutini sempat berbisik-bisik mengenai acara tertutup yang dilakukan oleh keluarga Nindya. Pasalnya, para tetangga juga tidak tahu menahu mengenai acara lamaran yang digelar oleh Nindya beserta keluarganya. Akhirnya Nindya pun memperkenalkan Romi pada kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu juga, mereka saling memperkenalkan diri. Setelah mereka saling memperkenalkan diri satu persatu, acara pengikatan pun segera dimulai. Namun di sela-sela acara sedang dimulai, Ikrar membisiki telinga Pak Ajis. Ia merasa ada yang aneh dengan kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat panas, serta bau anyir yang tercium. "Pak, Bapak yakin Nindya akan menikah dengan Romi?" Pertanyaan Ikrar ini membuat Pak Ajis kembali berpikir ulang. Jika Pak Ajis benar-benar salah langkah, maka dampak terbesarnya akan terjadi pada dirinya sendiri yang memposisikan diri sebagai kepala keluarganya. Akhirnya, Pak Ajis pun kembali mengambil resiko. Ia langsung menuju ke tempat Nindya dan berkata, "Nak, boleh ikut Bapak sebentar? Bapak mau ngobrol." "Loh Pak, kan acara mau dimulai." "Iya, Bapak tahu kok, tapi Mas Ikrar mau ngomong." Keluarga Romi mulai tidak nyaman dengan kondisi yang sedang ia hadapi. Mereka semua berpikir, jika keluarga Nindya hanya bermain-main dan tidak berkeinginan untuk menjodohkan Nindya dengan Romi. Begitu juga dengan Ibu Sumina. Ia meminta izin untuk pergi ke belakang karena memang ada yang ingin disampaikan pada Nindya. Setelah mereka berempat berkumpul, Nindya, Pak Ajis, Ikrar dan Bu Sumina di sebuah kamar. Ikrar pun mulai membuka pembicaraan. Ia kemudian menyampaikan pada Nindya bahwa, "Nindya, keluarga Romi itu bukan orang baik-baik." Nindya pun marah mendengar hal itu. Ia kemudian menatap wajah bapaknya yang mudah terprovokasi dengan segala perkataan Ikrar. Namun ternyata hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sumina, nenek Nindya. Ibu Sumina juga merasakan hal yang sama. Ketika menatap wajah Romi, ia mengingat akan salah satu orang yang masih berkaitan dengan masa lalunya, yaitu Pak Cokro. Entah ada hubungan apa antara Pak Cokro dengan Romi. Akan tetapi, Ibu Sumina khawatir jika Nindya hanya dijadikan alat oleh Romi untuk menciptakan ambisi barunya. Mengetahui hal itu, Nindya kemudian bersujud di hadapan bapaknya. Dia meminta pada bapaknya untuk merestui apa yang menjadi keinginannya. Terlepas dari seluruh pandangan beberapa anggota keluarga yang lainnya yang berseberangan dengan Nindya, Nindya hanya bisa meminta kebijaksanaan dari bapaknya agar bisa memilih hal yang baik untuknya. Dengan berat hati, Pak Ajis pun merendahkan tubuhnya dan berkata pada Nindya, "Aku restui, Nduk, tapi dengan syarat. Kamu tidak boleh tinggal dengan keluarga Romi. Kamu harus tinggal di sini." Jelas Pak Ajis. Nindya yang mendengar hal itu, ia pun langsung memeluk bapaknya. Namun berbeda dengan Ibu Sumina dan Ikrar, mereka berdua justru kecewa dengan apa yang menjadi pilihan Pak Ajis terhadap pilihan yang sangat beresiko itu. "Mas, kamu yakin keluarga mereka bisa dipercaya?" tanya Ikrar. "Ajis, jangan sampai kejadian lama terulang kembali. Ini sama saja seperti reuni. Mereka yang akan datang atau kita semua yang akan mati," ucap Ibu Sumina. Kekhawatiran Ibu Sumina semakin menjadi-jadi manakala dirinya mengingat adik kesayangannya yaitu Suryo yang menjadi korban dari santet mengerikan tersebut.
Akan tetapi, pilihan sudah bulat. Pak Ajis merestui lamaran tersebut. Mungkin Pak Ajis tidak ingin jika anak sulungnya itu tertekan dan sulit mengekspresikan diri jika pilihannya ditolak. Setelah keputusan itu disetujui, akhirnya Pak Ajis dan Nindya kembali ke ruang tamu untuk segera mengawali acara lamaran. Dan akhirnya, acara lamaran pun dimulai. Romi pun melamar Nindya tepat di hadapan kedua keluarganya. Setelah acara itu selesai, kedua pihak keluarga pun membahas terkait pernikahan beserta acaranya. Karena memang dari segi finansial keduanya sudah mampu, akhirnya mereka berdua sepakat untuk memberi jarak 1 minggu untuk dilakukannya prosesi akad nikah beserta dengan acara rame-ramenya. Alhasil kesepakatan itu menjadi sebuah ikatan kembali dari sebuah masa lalu yang telah dikubur. Ibu Sumina hanya terdiam sambil menatap Romi dengan tatapan yang tidak biasa. Ia masih terngiang-ngiang dengan sosok Cokro yang telah menumpaskan keluarga adiknya itu. "Lelaki itu mirip seperti Cokro," ucap Ibu Suminah di hadapan Ikrar.